Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali sahabat-sahabat subscriber, rekan-rekan subscriber dari manapun Anda berada. Selamat datang kembali di Show Kaderisasi, di mana channel ini memberikan banyak sekali edukasi dan pembelajaran untuk rekan-rekan Ibnu se-Indonesia maupun sedunia. Tapi khususnya untuk pelajar-pelajar MU di Kabupaten Brebes. Oke, teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya sudah mendatangkan atau kami dari tim kreatif kaderisasi, Saung Kaderisasi sudah mendatangkan sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu orang besar, yaitu Rekan Samsa Al-Kamal. Selamat datang Rekan Samsa Al-Kamal. Selamat datang kembali rekan Ahmad, Bos yang paling kece. bos yang paling kece. Oke, ini menjadi wakil ketua bidang Dakwah dan pengabdian masyarakat. Oke, berarti wakil 4 teman-teman semua. Jadi beliaulah yang mengurus bagaimana kader-kader Ibnu berdakwah, bagaimana kader-kader Ibnu mengabdi kepada masyarakat. Inilah bapaknya. Jadi kalau kader Ibnu tidak bisa berdakwah, ini yang bisa. Ya, memang betul. Betul ya? Ya. Oke. Sebelum ke situ, monggo tadi kan sudah saya kenalkan lebih afdol, menyapa dulu teman-teman subscriber. Selamat malam dan kepada rekan dan rekanita Ibnu IPPMU sedunia, jangan lupa subscribe, share, and like atau like, share, and subscribe sama saja ya. Iya. Channel Saung Kaderisasi memberikan sebuah informasi dan pembelajaran yang sangat menarik untuk rekan-rekan pelajar se-Nusantara bahkan sedunia. Bidang dakwah dan pengabdian masyarakat. Oke. Teman-teman semua mungkin sudah sering mendengar kata dakwah ya. Apalagi di kalangan NU itu dakwah sudah sangat merajalela Mas Kamal. Ketika teman-teman Ibnu mendengar kata dakwah dan pengabdian masyarakat, itu yang mereka tangkap itu kader-kader Ibnu berceramah di hadapan orang lain. Itu yang sering saya tangkap dari teman-teman Ibnu khususnya di Brebes ini. Nah, apakah mindset seperti itu benar atau enggak? Benar dijawab. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan sangat menarik sekali Mas Ahmad. Menarik dari apanya? Dari saya bingung jawabnya. Aslinya saya bingung. Iya, karena seorang Samsa Al-Kamal disuruh ngomong kayak gini itu nggak bisa sebenarnya. Bisa saya sampaikan adalah mengutarakan cinta. Tentang cinta. Iya. Masalah benar atau tidak, saya tidak menganggap itu salah ataupun benar, karena kesalahan adalah kebenaran yang lainnya. Itu menurut saya sih. Siap. Iya. Bagi saya berdakwah itu bukan hanya untuk kita berdiri di atas mimbar lalu menyampaikan sebuah gagasan. Tapi kalau misalkan kita merujuknya di Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5 itu, dakwah ya artinya penyiaran. Kalau berdakwah itu mengajak. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa berdakwah itu mindsetnya adalah kita berdiri di atas panggung lalu kita berbicara di depan banyak orang, ya bukan salah, tapi menurut saya ada yang lebih tepat. Kita bisa berdakwah melalui jalur manapun. Saya dan Mas Ahmad memiliki kemampuan yang berbeda-beda tentunya. Pasti kita akan bisa mengajak orang dengan cara yang berbeda-beda. Menurut saya seperti itu. Jadi konteks dalam dakwah itu jadi menyiarkan Mas Kamal ya. Mungkin lebih spesifiknya menyiarkan organisasi kita seperti itu. Iya. Untuk menuju kebaikan. Iya, pastinya baik itu ya. Pastinya baik. Kan teman-teman tadi sudah dijawab itu. Kalau salah enggaknya kita tidak bisa menjas secara langsung ya, tapi kita bisa berdakwah di jalurnya masing-masing. Misalnya Mas Kamal di bidang keagamaan, sampaikan ke bidang keagamaan. Mas Kamal ke bidang sosial masyarakat, sampaikan itu. Agar masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan misalkan seperti itu. Kita juga mengajak kebaikan untuk bersih-bersih.
Seperti itu ya Mas Kamal. Ada juga beberapa cara sebetulnya. Saya yakin setiap pelajar, kalau saya sebagai seorang pelajar itu akan membahas pelajarnya. Jadi ada beberapa kemampuan pelajar dalam bidang menulis, dalam bidang public speaking, ataupun dalam bidang desain grafis. Sebenarnya itu juga bisa kita gunakan sebagai media dakwah. Menurut saya seperti itu. Kira-kira benar nggak? Benar sekali Mas Kamal. Sekarang gantian saya hostnya. Tapi harus kontak dulu sama manajer. Gajinya berapa? Sudah tidak terhitung lagi. Sangat luar biasa sekali. Oke, kemudian itu kan ada pengabdian masyarakat. Itu pengabdian seperti apa dan bagaimana Mas ketika seorang pelajar itu mengabdi kepada masyarakat? Ya. Sedangkan kita sendiri adalah masyarakat. Masyarakat yang berguna atau tidak? Kalau pengabdian masyarakat itu kita sebagai orang yang mengabdi pada masyarakat, menyerahkan jiwa dan raga untuk masyarakat, berperan di masyarakat. Kita pasti di tengah-tengah masyarakat melihat ada beberapa hal yang kurang baik, bisa kita analisis, lalu kita mencari strateginya, lalu baru kita bergerak bersama-sama. Itu salah satunya. Karena pengabdian masyarakat untuk rekan-rekan IPNU itu sangat penting sekali. Bahkan bukan hanya untuk masyarakat IPNU, tapi juga untuk semuanya. Semua elemen untuk mengabdi masyarakat itu sangat penting sekali. Apalagi kita sebagai organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu kan sudah berada sampai ke ranting-ranting, bahkan sampai ada ke anak ranting, pelosok-pelosok desa. Pelosok-pelosok desa. Bahkan Mas Ahmad ini sebagai tim kaderisasi itu sudah mengisi acara Makesta itu sampai ke pelosok-pelosok desa yang nggak ada sinyal. Yang sinyal aja masuk itu masih pikir-pikir, bingung. Tapi tim kaderisasi itu langsung masuk aja. Yang penting demi kader. Nah itu saya yakin teman-teman itu punya keniatan untuk bersama-sama membangun lingkungan. Itu adalah salah satu action pengabdian masyarakat. Oke, selanjutnya apakah setiap kader itu layak atau bisa untuk berdakwah atau bisa kamu salah dakwah gitu? Apakah hanya kata-kata tertentu saja Mas? Ya, atau ada kriterianya, kriteria kader yang bisa untuk berdakwah atau layak berdakwah? Apa yang mau kita dakwahkan? Ya misalkan tadi mengenalkan organisasi kita, atau organisasi kita bergerak itu tidak hanya di internal organisasi kita saja, tapi memberikan manfaat terhadap masyarakat. Itu misalkan ngabdi atau misalkan bersih-bersih musola itu juga bentuk pengabdian kita terhadap masyarakat, bersih-bersih lingkungan. Itu apakah setiap kader bisa melaksanakan atau menyampaikan, ayo yang belum bergabung kita gabung IPNU misalnya. Kalau bisa pasti bisa. Kalau layak saya kira harus punya kemampuannya. Masa iya sih seorang Mas Ahmad itu punya keahlian ataupun ngertinya di komputer tok, tapi sok-sokan buka praktek servis motor lucu. Iya. Menurut saya seperti itu. Layak atau tidaknya itu sesuai kemampuan. Misalkan ada orang yang kemampuannya itu ya dalam bidang menulis, saya kira ketika itu bisa diarahkan untuk berdakwah sesuai dengan visi misi yang dituju, itu saya kira layak sekali. Yang penting punya kemampuan. Tapi kemampuan sesuai bidangnya. Ya. Oke. Misalkan bidang menulis silakan dakwah di sosial media misalkan Mas. Iya, atau bisa. desain grafis membuat konten-konten video atau mungkin komik Mas Kamal ya, quote apalah gitu. Nah tadi kan Mas Kamal sudah menyinggung mengenai bidang penulis, desain grafis atau yang sebagainya. Itu kan berarti kan dakwah di era globalisasi. Nah itu mungkin tadi salah satu contohnya. Nah tadi kan sudah ada contoh lain. Sekarang kan mungkin lebih ke tantangannya. Karena sekarang sosial media ini sangat rawan sekali atas akan berita-berita hoax misalkan, hoax ya, bukan hoax. Ini secara kalau berbes ya, bukan hoax. Berbes kok mana sari? Berbes, Kabupaten Brebes. Berbes Mas. Nah itu seperti apa?
Tantangannya aja bisa jadi kan mungkin sudah dijelaskan contohnya dari awal ya, mengenai penulisan, kemudian desain grafis. Mungkin lebih ke tantangannya itu apa? Tantangannya adalah, kalau menurut saya dalam pandangan saya sendiri, Tantangan dan solusinya. tantangan dan solusinya. Iya, Berat sekali pertanyaannya ya. Saya merasa berat hidup di sini. Iya, karena jenengan sudah berat banyak mas. Iya, beban hidup saya juga cukup berat, tapi ditinggal nikah ya. Oke. Jadi saya yakin setiap apa yang kita lakukan pasti ada cobaannya, ada tantangannya. Kalau melihat di satu bidang ketika menulis, ada tantangannya malas dan lain sebagainya. Malasnya adalah malas untuk tidak meningkatkan kualitas. Malasnya adalah malas untuk tidak meningkatkan kualitas. Banyak orang-orang yang sudah merasa pintar dalam bidang menulis, padahal baru bisa menulis cerpen. Jadi saya sedang mengkritik diri saya sendiri. Siap. Ada orang yang baru saja pintar moto, padahal motonya baru di HP, belum menggunakan kamera-kamera yang canggih-canggih. Itu saya sedang mengkritik diri saya sendiri. Tapi tidak mau untuk meningkatkan kualitasnya, tidak mau untuk belajar. Ini adalah salah satu tantangan yang berat menurut saya ketimbang tantangan era globalisasi itu. Karena kebanyakan orang sekarang sudah merasa pintar, lalu sudah tidak mau belajar, tapi ya sombong lah. Oke, berarti itu ya. Itu aslinya saya kritik diri saya sendiri. Tantangannya itu bukan di luar, bukan di eksternal, tapi lebih ke internal. Dirinya sendiri. Jadi Mas Kamal ini suka nulis, tapi nulis cerpen, dan itu pun dongdongan, bahasa berbesar dongdongan. Ariki yang nulis, orang dia harus nulis. Itu apa ya mas? Iya, betul. Jadi mungkin itu lebih ke tantangannya ya mas. Jadi untuk tantangan globalisasi itu nggak seberapa, tapi mungkin lebih ke internal kita. Malas untuk meningkatkan kualitas, ini sangat luar biasa sekali Mas Kamal. Oke Mas Kamal, untuk pertanyaan terakhir nih, tadi kan sudah membahas dari awal mengenai departemen atau bidang dakwah dan pengajian masyarakat. Ada nggak sih gagasan atau program unggulan dari Mas Kamal ini yang nanti akan dijalankan? Ini buat informasi teman-teman. Dan tentunya ada. Tapi untuk sebelumnya, ketika tadi saya menjawab beberapa pertanyaan, mohon kalau ada yang kurang sepakat untuk komen di bawah. Di bawah. Dari pertanyaannya, ada program unggulan? Ada sekali, yaitu adalah program supaya bagaimana kader IPNU dan IPPNU dapat ikut serta dalam pengabdian masyarakat ini, dapat ikut serta di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada yang meninggal, itu kita ikut mengurusinya. Oke. Sebetulnya begini, kita dari awal memandikan jenazah terlebih dahulu, lalu mengkamani, lalu menyolati, lalu baru memakamkan. Nah, kalau menyolati dan memakamkan, saya kira mudah untuk dilakukan. Banyak orang yang bisa melaksanakan. Ya, kita ingin membuat itu karena kalau saya lihat di tengah-tengah masyarakat itu, kalau ada orang yang meninggal, si ngurusi itu untuk apa orang sepuh gitu. Jadi untuk generasinya belum ada yang mau ikut belajar. Nah ini saya ingin gebrakannya adalah pelajar Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Brebes itu mengikuti pelatihan pengurusan jenazah. Dan nanti tugas mereka adalah wajib turun ke lapangan ketika ada tetangganya, saudaranya itu meninggal. Oke, itu sangat menarik sekali program yang nanti akan dijalankan oleh Departemen Bidang Dakwah dan Pengabdian Masyarakat. Ditunggu saja, semoga COVID ini cepat selesai biar program unggulan dari teman-teman semua bidang itu bisa terlaksana dengan Mas Kamal ya. Mungkin itu saja dari kami ya Mas Kamal ya. Mohon sebelum saya closing, coba apa kata-kata mutiaranya? Kata-kata mutiaranya adalah beribnu IPPNU lah dengan bijak, tanpa ada kata nanti dan tapi. Oke. Sekali. Untuk tim kreatif tolong buatkan
ini pamflet. Iya, nanti. Itu seperti itu tulisannya, nanti pokoknya sama-sama. Siap, nanti dibikin quote soal Kamal. Ya, tapi nanti itu foto saya waktu SMP saja, biar masih kelihatan kurus. Ya, nggak apa-apa. Kan juga lebih baik, lebih gede. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan atau berikan ya Mas Kamal. Kurang lebihnya mohon maaf ketika ada salah-salah katamu atau mungkin attitude kita yang kurang sopan mohon dimaafkan. Kemudian ketika ada kekurangan dalam penyampaian atau apa harap dimaklumi. Sekali lagi kita masih proses belajar ini dalam membangun channel juga. Jadi silahkan share ke teman-teman kalian ketika video ini menurut kalian bermanfaat ya Mas Kamal. Iya, begitu. Like-nya jangan lupa. Subscribe-nya Jangan lupa juga. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.